Seorang pedangdut asal Indonesia ya cuy, yang bernama Tisha Ernie itu tuh baru-baru ini menjadi pelakor antara kedua pasangan asal Korea gitu, WNA lah ibaratnya gitu ya cuy. Dan di sini ya men, yang bikin gua miris banget adalah si suaminya itu ya bela-belaan demi pedangdut Indonesia yang ya Allah kayak nyaman nafsu doang gara-gara pelakor ini ya cuy. Si suaminya itu sampai ambil anaknya gitu ya, bisa dibilang bayinya juga ya, baru lahir men. Itu tuh diambil dan dijauhi sama ibu kandungnya gitu. Nggak dikasih ketemu, nggak dikasih ngambil, nggak dikasih ngeliat. Even dikasih lihat pun itu cuma dikasih 5 menit men. Dan itu dari kejauhan gitu. Dan dikasih billing waktu udah kayak warnet seorang ibu kandung loh coy. Masa iya sih sama anaknya sendiri tuh kagak boleh dipertemukan? Oke teman-teman, jadi video kali ini cuy kita bakalan coba untuk bahas berita ini. Dan ini ya baru-baru banget nih viralnya. Dan banyak banget orang-orang yang kesel ya, gemes banget ya, pengen nonjok rasanya. Kita bakalan coba untuk cerita dulu kronologinya gimana dan siapa sih sebenarnya si WNA ini gitu kan. Sebelum kita masuk ke videonya, kita coba untuk bahas dulu ya men, biar kita tahu dulu nih latar belakangnya apa dan kenapa bisa terjadi gitu ya cuy ya. Jadi ya men ya, nama dari si ibu kandung ini ya yang diselingkuhin ini tuh namanya Ami. Dan nama suaminya itu adalah Aden Wong. Nah jadi antara dua pasangan ini tuh udah lama menikah selama 16 tahun gitu, dan udah dikaruniai 4 anak ya men ya. Dan katanya ya cuy, anak yang terakhir itu tuh lahir bulan November tahun 2023 kemarin. Jadi baru banget gitu ya, masih bayi ya cuy ya. Dan itu kejadiannya baru banget juga men. Jadi akhir-akhir tahun kemarin kata si Ami sendiri ya, si suaminya itu atau si Aden Wong ini tuh mengatakan kalau misalnya ya udah kita udahin aja gitu hubungan suami istri ini, karena mungkin dia emang minta cerai gitu si suaminya tersebut. Dan di situ ya cuy ada tweet dari Twitternya si Ami ini mengatakan bahwasannya si suaminya itu ngasih persyaratan gitu. Dia bilang kalau meskipun cerai, dia masih bisa ngeliat anaknya, dia masih bisa datang ke rumahnya 2-3 kali dalam seminggu gitu kan. Dan itu persyaratan awalnya. Tapi ternyata ya men, setelah kejadian itu dan belum ada kata cerai gitu ya, ternyata si suaminya itu makin gila gitu. Jadi kemarin tuh si suaminya itu datang ya dengan selingkuhannya ya, si Tisha Ernie itu buat ngambil anaknya. Dan lebih parahnya lagi adalah dengan mertuanya coy. Jadi ini tuh udah anjir sekongkolan sekeluarga deh ya men. Parah men, parah banget. Jadi ya itu kronologi singkatnya dan kita bakal lihat ya kronologi lengkapnya gimana dari video men. Langsung aja kalau gitu kita ke video men. Let's go. Oke men, jadi di sini ya gue langsung lihat aja dari TikToknya si Aminya langsung ya, si ibu Aminya langsung. Dia tuh bikin klarifikasi, dia bikin kronologinya juga diceritain di sini. Coba kita lihat ya. Di situ kalian bisa lihat suaminya itu yang pakai baju merah itu marah-marahin si Amiknya gitu, ibu kandungnya sendiri dari anak tersebut. Apa yang kamu lakukan katanya? Kan anjir ya men ya, itu anak gue gitu ya, gue mau ngambil anak gue, terserah gue dari rahim gue gitu kan, gue yang lahirin gitu kan, gue yang bertaruh nyawa gitu kan. Ya maksud gue nih anjir banget nih suami, sumpah. Aden Wong namanya men. Nah lu lihat sendiri tuh, tadi yang meluk anaknya itu tuh bukan istrinya, bukan dari si Ami sendiri, tapi yang meluknya siapa? Si dangdut tadi ya, si pendangdut tadi gitu. Coba kalian lihat dari awal lagi nih, gue ulang lagi nih. Tuh, yang megang anaknya itu tuh bukan si Aminya. Hi Indonesia, I'm Amy. I'm very helpless because my husband Aden Wang and his mistress Tisha Ernie, they kicked me out of a family house. They took all our savings. Dia ngambil tabungan mereka berdua. Men, anjir lu mah pelakor modal dikit kenapa sih? Sampai tabungan suami istri diambil gitu. Maksud gua kan kagak punya otak. Ya maksud gua kan itu haknya si Amy juga ya nggak sih? Tabungan dia dengan suaminya kan tuh hak dia juga gitu. Tapi diambil, dirampas gitu sama si pelakor ini. Ya Allah, bisa-bisanya. Mereka mengambil semua anak saya katanya, termasuk bayi saya. Masih berumur 4 bulan coy, 4 bulan. I feel very scared. My husband is top guy. Suaminya orang penting cok, petinggi Dubai Port men ya. Ini mah susah sih. He has all the resources kan? and all the high connections. What am I? I'm nobody. I have nothing. I have a nobody. I don't know what they gonna do to me. Jadi dari video ini tuh dia ngejelasin singkat banget ya, tapi intinya dia tuh lagi sedih banget. Intinya ya men ya, si suami itu ternyata orang penting lah ibaratnya ya, orang-orang ya main duit lah gitu ya cuy ya. Jadi ya susah gitu. Mau dia kayak gimana pun kayaknya agak susah nih kasusnya cuy. Makanya gue pengen bahas ini kenapa? Karena ini men menyangkut hak ibu gitu ya, hak ibu kandung gitu men. Maksud gue, lu sebagai laki-laki sedih gak sih? Kalau gue pribadi gue sedih banget men. Apalagi ya cuy, maksudnya ini seorang ibu gitu, seorang wanita yang punya hati
yang lembut dijauhin sama anaknya. Ya maksudnya kalau emang lu pengen cerai ya cerai aja udah kagak peduli lagi lah dia main. Tapi intinya anak kagak usah dibawa-bawa kan gitu. So as you saw my video last Friday, I saw them in the hospital. Okay. That was the first time I saw my baby and my elder daughter since 21st January. That was the first time I saw them. Okay. The moment I saw Tisha Ernie holding my baby, I just couldn't hold. What on earth? The mistress can hold the baby, but birth mother cannot touch the baby, cannot feed the baby, cannot even go near the baby. I just wanted to hold my baby so much, but I begged them, at least let me feed the baby. But everything was no. They hired the police and security guard to escort them to go back home. I was allowed to see the babies. 5 menit doang dikasih waktu buat ngeliat anaknya sendiri itu 5 menit. Yang dimana itu anak udah 9 bulan dalam kandungannya. Pas udah lahir cuman bisa diliatin 5 menit gitu. Dikasih waktu 5 menit. Anjir anak sama ibu tuh kagak bisa dipisah. Gak ada alasan si ibunya dilarang buat ngeliat anaknya. Kagak ada. Kecuali si ibunya nyiksa anaknya, membuat anaknya terancam, itu boleh dipisahkan gitu. Karena ya demi melindungi si bayi kan gitu ya. Tapi di sini ya Min, menurut gue lebih parah itu pelakor gendong anaknya. Itu lebih mengancam menurut gue. I am looking for the help from Indonesian institutions to get back my kids. I have contacted the police, KPAI, Singapore and Korean embassy, but I couldn't get much help. I hope through this. Jadi intinya dia itu sekarang lagi berharap banget terhadap media supaya ada yang bisa ngebantu dia ya untuk ngambil balik anaknya lah gitu. Dia mungkin gak berharap lagi untuk menyatu kembali keluarganya seperti dulu gitu ya. Kayaknya enggak deh gara-gara si pelakor tai kucing ini nih ya. Sekarang ya Menah, kita bakal lihat sendiri ya. Ini video dimana si suaminya itu marah-marahin si istrinya gitu. Gara-gara si istrinya pengen jumpai anaknya. Coba kita lihat videonya cuy. Nah ini nih, ini suaminya nih pakai baju merah nih. Dia malah ngasih good job apa maksud lu good job kayak gitu ya? Itu pakai baju batik ngalangin bet dah buset. Dan ya men ya, itu kelihatan ya men ya gimana watak dari si suaminya. Dan sekarang kita bakal coba untuk lihat lagi. Ini ada klarifikasi terbaru dari si ibu ini ya, dari si ibu Ami ini. Dan di sini men, gua nggak sanggup banget, ampun. Ini udah gemetaran parah nih orang, coba lihat nih. I just received some information from Netizen. My husband is taking the kids from Surabaya airport to Johor Bahru, Malaysia by Air Asia. QZ392 immigration, is there any way that you can stop them or on the Malaysia side? Ini parah sih. Lu lihat men, dia sampai gemeteran banget, cok. Gemeteran, ngomong udah terbata-bata. Nggak mungkin orang yang bersalah kayak gini gitu, nggak mungkin. Dia sampai kayak, men ini bisa dibilang panic attack men. Dan dia bisa dibilang ya cuy, bahwasannya anaknya itu tuh baru kelihatan ya di sosial media. Katanya ada yang motoin kalau misalnya si suaminya itu bawa anaknya itu ke Johor ya, ke Malaysia gitu. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri ekspresi segala macem tingkah laku dari si ibu ini. Itu udah ngasih tahu men, bahwasannya si ibu ini bener ketakutan anaknya diapa-apain gitu, dan dia cuma mau anaknya balik. Gue berharap banget semoga Bu Emi ini bisa dapat keadilan gitu ya, dapat apa yang dia mau gitu, karena memang lawan yang dihadapi sama si ibu ini tuh berat banget. Lawannya itu adalah ya orang hebat lah, orang penting lah ibaratnya gitu kan. Jadi apapun bisa ditutupin pakai uang gitu, apapun bisa dibayar, apapun bisa dimanipulasi gitu, apapun bisa diubah dengan duit gitu. Makanya si ibu ini berjuang keras banget untuk ya mendapatkan keadilan bagi dia dan anak-anaknya lah gitu ya cuy. Tapi ya baru-baru ini gue dapat berita bahwasannya Bang Hotman Paris itu di pihak suaminya. Aduh, gue kecewa. Gue sebagai laki-laki yang punya ibu gitu kan, gue ngerantau aja nih, gue ngerantau kayak gini cuy. Ibu gue udah sedih gitu, ibu gue udah kesepian nih, udah panik lah di sana, segala macem lah di sana. Apalagi ini bukan tujuannya pendidikan, bukan ngerantau gitu kan kayak gue. Ini dipisahkan gitu, memang sengaja dipisahkan. Dan lebih parahnya lagi ya, anaknya sendiri tuh dikasih ke pelakor gitu. Maksud gue kan
kan itu udah hina banget men. Seorang ibu yang udah melahirkan capek-capek anaknya gitu kan, malah dikasih ke pelakor, itu udah hina banget coy. Makanya di sini gue bilang ya men ya, gue pengen kalian bantu share video ini, bantu juga komentar gimana pendapat kalian soal video ini, dan bantu gue juga tag-tagin di update beritanya gitu kan. Barangkali ada update berita terbaru, langsung aja tag-tagin gue di TikTok @pirasacc gitu, dan juga di Instagram gue @piras.id men. Oke, see you next time in next video and bye bye.